Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT telah menyalurkan bantuan bencana siklon tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur pada bulan April lalu sebesar 10,8 miliar rupiah. Bantuan tersebut telah disalurkan ke Kabupaten Rotendao, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya bantuan tersebut terus disalurkan ke setiap kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang diperkirakan akan berakhir di bulan November. Kepala BPBD Provinsi NTT, Ambrosius Kodo saat dijumpai di ruang kerjanya, pada hari Senin, tanggal 15 November tahun 2021, menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk beras dan bahan bangunan sesuai dengan permintaan daerah masing-masing. Lanjut mantan Sekretaris BPMPD Provinsi NTT ini, mengatakan, bantuan stimulan rumah yang telah dijanjikan sebesar 15-50 juta oleh pusat, saat ini masih direview oleh Badan Pengawas Internal BNPB. Ikuti pernyataan Kepala BPBD Provinsi NTT, Ambrosius Kodo selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa, dukung kami dengan menekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan notifikasi loncengnya, biar Bapak Ibu dapat mengikuti berita-berita terbaru dari saya. Terkait dengan sumbangan para pihak untuk bencana siklon tropis Seroja yang terjadi pada April lalu sejumlah 10,8 miliar. BPBD Provinsi NTT sudah mulai melakukan realisasi di beberapa kabupaten. Yang sudah realisasi itu antara lain di Kabupaten Rotendao, kemudian Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende. Hari ini teman-teman sudah turun ke 3 kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Belu, Malaka, dan Kabupaten Sika. 1-2 hari kemudian juga ada teman-teman yang akan turun ke Sumba Timur dan Alor. Jadi minggu ini kita berharap ada 5 kabupaten bisa kita realisasi. Lalu kemudian kabupaten yang lain juga yang data sudah masuk, kita akan segera klarifikasi cepat, koordinasi dengan kabupaten kota untuk supaya segera bisa direalisasikan juga. Sementara terkait dengan stimulan perbaikan rumah yang dijanjikan oleh pemerintah pusat, itu sesuai data kita ada 55.615 rumah yang rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Itu sekarang menurut informasi kita dapat dari BNPB sedang dilakukan review oleh aparat pengawas internal BNPB. Kita berharap supaya proses ini bisa segera berjalan dan pemerintah pusat bisa segera merealisasikan janji terhadap warga ini. Dan kita juga mendorong kabupaten kota yang sudah mendapatkan transferan dana tunggu hunian untuk warga yang rumah rusak berat, khusus kabupaten yang belum merealisasi atau sudah realisasi belum 100%, kita harapkan supaya lebih didorong untuk supaya lebih cepat merealisasikan. Dana itu sudah ada di kabupaten. Lakukan realisasi. Itu kabupaten mana saja? Segera dipenuhi. Yang belum realisasi itu antara lain Kabupaten Malaka. Malaka kabupaten itu belum. Data yang kita miliki, Malaka itu belum merealisasi, itu ada 834 juta. Kemudian Kabupaten Kupang masih ada sekitar 800-an juta. Kemudian Kabupaten Alor juga demikian, belum realisasi semuanya. Kabupaten Sumba Timur juga demikian. Untuk yang sudah, kita sampaikan agar segera membuat laporan ke BNPB dan mengajukan permintaan tahap kedua. Sementara yang belum selesai kita dorong supaya secepat mungkin diselesaikan agar dilaporkan ke BNPB untuk juga mengajukan tahap kedua. Itu berapa kabupaten yang mendapatkan bantuan dana hunian tunggu? Yang mendapatkan kabupaten yang mendapatkan dana tunggu hunian itu 14 kabupaten dan 1 kota.
terdiri dari Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lambata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Saburejua, Rotendao, dan Kota Kupang. Total anggaran itu ada 9.469.500.000 dengan total KK yang menjadi sasaran dana tunggu hunian sejumlah 6.425 KK. Dan terus terkait dengan bantuan yang 10,8 miliar itu bantuan yang diberikan oleh Pemprov sendiri berupa apa ke beberapa kabupaten ini? Ya, yang sudah kita berikan tentu sesuai dengan usulan kebutuhan dari kabupaten. Ya. Misalnya untuk Rotendao itu kita memberi dalam bentuk stimulan untuk perbaikan rumah seperti seng, kayu, dan paku. Kabupaten Nagekeo itu kita memberikan dalam bentuk beras dan tandon. Kemudian Kabupaten Ende itu kita beri dalam bentuk juga stimulan untuk perbaikan rumah, seng, paku, dan kayu. Ya, tentu kita menyesuaikan dengan kebutuhan tadi. Nah, kalau itu sistem pengadaannya apakah dari BNPB sendiri yang memberikan dalam bentuk barang atau mereka di sana yang mengelola langsung? Kita memberi dalam bentuk barang supaya warga itu kan berdasarkan usulan kabupaten kebutuhannya apa. Kita beri dalam bentuk barang yang mereka butuhkan sehingga pasti itu bisa kita pastikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita tidak beri dalam bentuk tunai atau cash money. Gitu. Jadi sisa-sisa kabupaten kota yang belum mendapatkan ini prosesnya kapan? Kita berharap secepat mungkin, kita sangat mengharapkan dukungan kabupaten kota agar kalau dapat itu di November ini kita bisa selesaikan semuanya sehingga masuk Desember ya kita sudah bisa lebih memperhatikan tugas pekerjaan yang lain. Iya, jadi kita melihat bahwa bantuan-bantuan ini sudah disalurkan di beberapa kabupaten. Nah, sedangkan kalau untuk besaran warga yang dapat dibantu oleh Pemprov sendiri itu berapa banyak jumlahnya? Kita tentu untuk Pemprov sendiri ya. Sesuai dengan data dari kabupaten kota. Misalnya Rote kemarin itu ada 117 KK. Di Kabupaten Nagekeo ada sekitar 1.223 KK. Ende itu kalau saya tidak salah 200-an KK. Sesuai dengan usulan kabupaten. Kalau total untuk keseluruhan NTT? Untuk kita bantuan belum Pemprov total karena ada kabupaten yang juga belum masuk. Apa tidak merujuk pada bantuan data yang diberikan ke pusat 56.000 itu? Karena juga kita membuka ruang untuk dari 55.615 itu kan belum semua ternyata warga terdampak masuk ke situ. Sehingga kita membuka ruang kalau bisa ada data warga yang belum masuk, data yang terkirim juga terakomodir. Maksudnya apa itu data yang dipakai oleh BPD sendiri? Ya kita tentu satu bisa kemudian merujuk kepada data yang sudah dikirim itu, kemudian yang kedua juga kita membuka ruang untuk ternyata dalam koordinasi kita itu banyak juga yang tidak masuk di dalam 55.600. Contohnya dalam kota sini kan banyak yang tidak terdata juga. Justru itu maka kalau kita begini lambat sebetulnya kita memberi ruang untuk kabupaten kota bisa mengcover semua, karena kalau merujuk pada data yang sudah diajukan itu ternyata banyak yang tidak termasuk di dalam itu. Ya, jadi ini kan salahnya di siapa nih sebenarnya data ini? Apa dari BPD sendiri yang harus turun atau dari kita terus terang BPBD provinsi tidak bisa langsung mengakses ke RT RW desa kelurahan, itu kan urusannya kabupaten. Jadi kita data kita dapatkan dari kabupaten kota. Tapi saya kira juga pemerintah kabupaten kota berupaya semaksimal mungkin untuk mengcover. Karena saya melihatnya kan gini, akibat data yang tidak terlalu jelas, akhirnya Pak Gubernur jadi bulan-bulanan di dunia maya ya. Mereka menganggap Bapak Gubernur tidak bekerja. Nah ini semacam ini bagaimana? Saya kira persoalannya adalah kita pemerintah provinsi tentu saja data itu kita tentu terima dari kabupaten. Yang berwenang mengesahkan data ini adalah korban bencana itu otoritasnya ada di kabupaten, bukan di provinsi. Karena kejadian bencana itu ada di kabupaten, maka yang berwenang menetapkan ini korban bencana, ini warga terdampak itu kabupaten yang gitu. Sehingga kalau kita selalu dorong teman-teman di kabupaten untuk supaya bisa
melihat lagi sehingga mungkin terkesan agak lambat, kita lihat lagi jangan sampai ada yang tercecer atau tidak tercover gitu. Baik. Terima kasih Bapak buat Ya. waktunya. Baik, terima kasih.